Tapi sungguh kami mau melakukan, hidup ini milik-Mu. Kami ada di bulan yang terakhir tahun ini. Masih ada 3 minggu lagi di tahun ini yang kami akan lewati. 2 minggu lagi. Roh Kudus, kami mau mengerti hati Tuhan lebih dalam lagi. Sudah banyak yang terjadi sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Tapi kami tidak akan membiarkan kami kalah dan musuh kami yang menang. Hari ini kami mengambil keputusan untuk kami menjadi pemenang Tuhan. Tidak mau dikalahkan lagi. Lanjutkan yang Kau mau atas hidup kami, Roh Kudus. Lanjutkan. Biarlah kehendak-Mu yang di surga jadi buat kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Tadi dia turun dari mobil jemput Sandy. Dengar orang Surabaya bilang, kok yang nyanyi biasanya laki-laki, kok jadi suara perempuan. Saya pikir sombong ternyata. Ibu Pendeta Sandy. Jadi tahun 2024 koyo ada 2 gembala, satu Pak Yohanes, satu Sandy. Setuju? Cuma enggak. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara di akhir tahun 2023 ini. Siap belajar firman Tuhan? Orang dari Eropa baru datang. Kalau terkenal belum di sini? Ya. Yang belum Terkenal di dunia itu. Di dunia ya. Ayo, sebelah dalam sana. Langsung berubah. Sana. Periksa. Ya. Kalau belakang bisa ke sebelah kiri saudara, ada ruangan di sana. Baik, kita siap belajar. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan ini dan tolong saudara perhatikan baik-baik. Saya tahu jawabannya apa, saya tahu. Nah, bukan jawab itu yang Tuhan cari, tetapi fakta dalam hidup. Antara kita dengan Tuhan, ya. Dengar baik-baik dulu ya. Antara kita dengan Tuhan, yang lebih pintar itu siapa? Nah, saya tahu jawabannya tahu. Ayo, lebih pintar siapa? Cepetan jawab. Antara kita dengan Tuhan yang lebih pintar itu siapa? Jawabannya sudah dicatat di surga. Saudara menjawab, saudara lebih pintar dari Tuhan. Betul. Nah, jadi secara fakta ternyata manusia ini mengaku lebih pintar secara fakta lebih pintar dari Tuhan. Tetapi secara firman, yuridis, siapa lebih pintar? Ditanya nekat benar. Lebih pintar dari Tuhan. Saya lagi, secara firman, secara yuridis, siapa lebih pintar? Nah, itu saya katakan tadi. Saudara mengakui Tuhan lebih pintar. Tetapi secara praktek sehari-hari, kita merasa lebih pintar. Nah, ini sebetulnya permasalahan terbesar dalam hidup kita. Ini permasalahan terbesar. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang baca Alkitab, kurang hafal ayat, kurang banyak memberi persembahan, bukan. Masalah itu di sini. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan.
Masalah ini, saudara. Masalah. Di mana masalahnya? Kalau kita itu merasa lebih pintar dari Tuhan. Berarti kita anggap Tuhan lebih bodoh dari kita. Masalahnya di mana? Cuma satu aja masalahnya. Siapa yang merasa lebih pintar dari yang kurang pintar, siapa yang bakal ngatur siapa? Lah yuk pertanyaan ini, betul? Akhirnya siapa yang bakal ngatur siapa? Cepetanlah, waktunya ini loh. Saya belum sarapan tadi pagi ini. Gara-gara banyak urusan tiket, urusan tanggal 13 ini pelayanan Natal LPC Indonesia ada 400 sekian. Jadi nggak sempat sarapan. Ayo, akhirnya siapa yang ngatur siapa? Nah, ini masalahnya. Kalau kita ngatur Tuhan, berarti siapa yang nggak mau diatur? Yang lain jawab, saya tanya kok. Maksud Pak Stefania yang jawab puncong. Akhirnya siapa yang nggak bisa diatur? Kita. Apa jadinya kalau yang harusnya ngatur, harusnya diatur oleh yang ngatur tapi nggak mau diatur? Jadinya apa? Kacau, berantakan hidup ini. Ayo kita merenung ya, yang ngikuti di rumah juga. 11 bulan lewat ini, dari Januari, Februari, Maret, jujur. Kalau ada di antara saudara misalnya dari 11 bulan, yang Desember nggak usah dihitung dulu, 11 bulan saja. Kalau dari 11 bulan yang kita sudah lewati, ya rendahkan hati saudara. Saudara menemukan dalam hidup saudara kok banyak kekacauan. Tuhan ingin, ada masalah? Tuhan ingin masuk 2024, jangan ada banyak kekacauan lagi. Setuju ya? Nah, kalau saudara menemukan sepanjang 11 bulan kita sudah lewati, kok hidupku banyak kacau. Maka hari ini tahu jawabannya. Kenapa? Ayo jawaban, kenapa cepetan? Iya, karena nggak mau diatur. Maaf ya, yang kenal saya, saudara nggak akan kaget kalau saya ngomongnya kadang-kadang tajam, kasar. Nah yang belum kenal saya pesen dulu supaya nggak kaget. Mana lebih gampang menghadapi orang pinter, susah diatur daripada orang goblok susah diatur? Loh, boleh ada yang tersinggung itu. Ayo, saya tanya lagi, mana lebih enak, lebih gampang ngadapin orang pinter yang susah diatur atau orang goblok yang susah diatur? Hah? Kita ini lucu-lucu ya, Tuhan terima kasih Engkau sabar terhadap kami. Jauh lebih enak ngadapin orang pinter yang susah diatur. Kenapa? Kalau orang pintar susah diatur, ya wis ngatur dhewe gitu itu. Nah, kalau orang goblok nggak bisa diatur, wah itu nemen itu sudah orang Surabaya bilang. Betul ya? Nah, saudara ini loh konsep hidup ini. Maka itu mengapa hanya ada satu saja. Pergumulan Tuhan Yesus hanya ada satu saja. Pergumulan Tuhan Yesus sampai keringatnya bercampur darah. Padahal malam di bukit, suasananya sejuk, ya malam. Tuhan Yesus nggak angkat-angkat barang berat, kok bisa keringatan? Masih ingat apa yang dia gumulkan? Ayo, bukan terus no gitu, gak pinter-pinter. Bukan, ayo yang lain gimana? Pergumulannya itu berisi apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan perlu berjuang untuk menaklukkan kehendaknya sendiri. Apalagi kita yang doyan duit semua begini. Oh enggak, amin. Betul?
Tahu nggak masalahnya orang itu yang duit? Apa yo? Jawab cepat. Apa sih masalah utama orang yang doyan duit? Lah ayo jawab. Apa masalah utama orang doyan duit? Bukan, pelit. Kok angel sungguhan. Oh, betul nggak? Orang yang doyan duit itu masalahnya meditnya itu loh. Saya tanya jujur. Orang pelit atau yang orang murah hati yang hidupnya nggak ribet? Ayo jawaban cepetan. Orang pelit atau orang yang murah hati hidupnya itu simpel, sederhana, nggak ribet, nggak banyak macam-macam. Nah saudara, saya tanya balik ini kok guyu. Orang yang doyan duit itu pasti medit. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Loh gak wani amin. Nah orang yang pelit itu hidupnya kan ribet. Ribetnya di mana yo? Apa? Ribetnya di mana? Ya, satu, selalu merasa dirugikan. Takut uangnya berkurang. Apalagi kakean salah. Orang yang pelit itu pasti ribet sebab apa-apa dihitung. Betul enggak? Menghitung itu perlu waktu. Betul? Menghitung itu perlu waktu. Nah akhirnya waktu itu habis. Sudah waktunya habis, nggak dapat apa-apa juga. Karena kesuwen ngitungnya tadi. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup. Orang yang hidupnya yang doyan duit, saudara, saya akan tegaskan ini. Dia susah, mustahil bin mustajab jalan dengan Tuhan. Kok enggak amin? Betul tidak? Orang yang ngitung-ngitungan dalam hidupnya susah berjalan bersama Tuhan. Susahnya di mana? Pasti sering ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Ya, Tuhan jangan lari, ini mesti ngitung aja di sini. Gak berangkat. Betul ya? Ini loh masalahnya. Jadi banyak murid-murid Tuhan Yesus gak pinter-pinter. Karena doyan duit tadi. Semua dihitung sampai jelimet begitu loh. Serius saudara. Coba hitung sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen. Kalau saudara tanya saya tahu. 20 Agustus tahun 70. Saya nggak akan lupa hari itu di Gelora Pancasila. Jalan Indragiri, Surabaya. Itu hari pertama saya ditemui oleh Papa di surga. Lalu saya mengambil keputusan untuk menjadi anaknya. Nah jadi dari 70 ke 2023 saya berapa tahun tuh? 53 tahun. Saya tahu progres saya, kemajuan saya itu sampai di mana. Dan yang kenal saya pasti saudara akan tahu. Maaf ini cuma cerita saja. Karena sejak COVID, maka kemanapun saya pergi, selalu kalau saya pelayanan ada di sosial media saya. Tapi ada orang-orang kurang ajar ya saudara. Kurang ajarnya gini. Saya tuh sering ngelihat orang itu kan, kalau saya lagi pelayanan saya tahu siapa yang ikut siapa gitu loh. Ya di sosial media saya ada di Facebook, Instagram, ada di Zoom. Nah ada beberapa orang yang rajin. Nah pas saya ada waktu, saya tanya, kamu itu rajin luar biasa loh. Aku lihat ada di statusmu itu. Kamu belajar firman enggak? Enggak, cuma ngecek konde endi itu. Kurang ajar gak ini saudara? Jadi saya dicek, kamu tuh ada di mana? Terus suka ngecek, kamu pindah rumah lagi ya? Itu di hotel mana? Itu di mana? Jadi enggak belajar firman, cuma ngecek saya di mana. Gergeten gak itu? Loh, bayang no.
Jadi nggak pinter-pinter kalau begitu. Saya khotbah hampir tiap hari itu pasti khotbah. Ternyata situ cuma ngecek konde endi. Ya ampun. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Awas. Ada? Oh, ada yang ngaku. Oh gitu. Lo serius. Sampai sebelum awas kon. Saya bilang begitu. Nah saudara, ini yang membuat kita nggak maju-maju di dalam Tuhan. Ayo hari ini kita mau jujur pada diri sendiri. Jadi meninggalkan tahun ini menuju tahun yang akan datang. Sikap ini harus kita miliki. Sikap apa tadi? Lu lali, katanya duit yuk, jawabnya ke anggar sebuah. Sikap apa? Tidak doyan uang. Tidak pelit. Supaya Tuhan gampang ngatur hidup kita. Coba renungkan kalimat ini. Apa jadinya kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus kalau kita ini gampang diatur oleh Tuhan? Jawaban. Akan jadi apa di tahun yang akan datang kalau hidup itu seperti ini? Ayo. Kira-kira gimana? Oh yang jadi susah diatur gak usah jawab. Duh. Ayo. Apa yang terjadi dengan hidup semua kita termasuk mengikuti di rumah? Kalau Tuhan menemukan bahwa kita ini gampang diatur oleh Tuhan. Terjadi apa di hidup ini? Sukacita kurang. Nek sukacita dok. Efektif dipakai Tuhan. Apa? Semakin diberkati. Ayo apalagi yang lain yang di rumah. Boleh jawab. Operator saya, istri saya hari ini. Ayo bacakan. Loh, ada nulis apa itu mereka. Ayo apalagi. Apa jadinya hidup kita kalau mulai hari ini saudara dan saya mengambil keputusan atur aku Tuhan. Surga nyata. Ya, apalagi cepat. Pasti diberkati, apalagi bersyukur. Kok enteng-enteng torek? Saya ngantep gitu loh jawabnya. Oke, saya jawab sendiri kelamaan. Kalau Tuhan menemukan saudara dan saya gampang diatur, maka keserupaan dengan Yesus makin nampak di hidup kita. Betul? Jadi ngomong diberkati itu duit tok sing mbok pikir. Maaf. Jadi enggak cuma sukacita, enggak cuma keserupaan kita dengan Tuhan Yesus makin jadi. Karena kita gampang diatur. Nah, saya tanya berikut ya, jangan ada yang marah lagi. Tadi kan saya tanya antara kita dengan Tuhan siapa lebih pintar dari siapa. Nah saudara jujur jawabannya ternyata saudara lebih pintar dari Tuhan. Wes terserah. Sekarang pertanyaan berikut. Antara kita dengan binatang siapa lebih pintar? Oh kita lagi keren. Salah. Binatang itu lebih pintar dari kita. Binatang itu lebih sehat dari kita. Binatang itu enggak kakean tingkah kayak kita. Oh enggak amin. Binatang itu punya hanya satu kemauan sejak dia lahir sampai mati. Apa buktinya? Menu makannya enggak pernah ganti. Loh betul enggak? Menu makan itu masalah loh buat kita. Coba saya tanya para istri ya, tanya. Ayo para istri cek. Suami maksimal mampu makan masakan istri yang sama itu untuk berapa hari? Ayo, sehari lah bu. 2 hari, 3 hari, ayo berapa hari? Seminggu. Wah suami hebat tuh. Kalau bisa makan masakan di seminggu sama. Terus ayo jujur ngaku. Nek tiap pagi dipecel seminggu. Loh, jawab cepetan. Ya maksimal 3 hari. Ya maksimal 3 hari. Nah itu manusia loh. Bayangkan binatang. Menunya nggak pernah ganti sejak tahu makan. Betul? Kemauannya nggak macam-macam. Binatang itu luar biasa. Hidupnya untuk makan atau dimakan. Kok nggak percaya? Betul nggak? Hidup binatang cuma 2 hal. Setelah makan, ya dia dimakan.
Entah binatang lain makan atau kita juga makan masalahnya. Betul? Nah binatang nggak macam-macam. Siapa lebih sehat? Binatang atau kita? Binatang. Lihat makan apa saja nggak pernah direbus, nggak pernah digodok, nggak mencret. Kita ini, loh betul tidak? Fakta. Saudara, binatang itu jarang ada yang mati karena melahirkan. Lihat atau tidak? Hebat mereka. Lihat anak-anak binatang. 90 sekian persen lebih begitu anaknya lahir procot langsung lari. Lah anak kita diingoni 5 tahun aja aduh belum bisa apa-apa, betul? Maka itu jangan sombong. Mereka lebih pintar dari kita, mereka lebih sehat dari kita. Mereka nggak bisa baca tulis tapi mereka ngerti hukum alam ini. Nah, Tuhan menekankan ini kepada kita supaya meninggalkan tahun ini dan masuk tahun yang akan datang dengan konsep sederhana ini. Ngakulah kalau kita ini goblok. Enggak ngaku tau gak amen mulai. Wis tak karepmu. Lo betul enggak? Kalau saudara dan saya mengaku aku enggak bisa apa-apa Tuhan. Maka percayalah waktu-waktu yang akan datang Tuhan akan gampang ngatur kita. Gampang sekali. Ini saya beri kesaksian saja. Seperti sebagian besar saudara tahu, kami suami istri punya satu teman yang cukup baik di Belanda. Sejak tahun 88 saya tinggal di rumah mereka. Nah sudah sakit memang sejak tanggal 6 Januari tahun ini. Nah tanggal 29 November yang lalu saya sudah dapat tiket ke Eropa. Jadi 29 berangkat dari Jakarta ke Amsterdam, tanggal 5 Desember balik ke Jakarta. Oh, saya sakit hati melihat tiket itu, saudara. Karena apa? Jakarta, Amsterdam, Jakarta itu cuma 10.200.000. Nah ini kemarin hari Jumat istri saya dari Nabire ke Surabaya 5 juta berapa 500. Bayang satu kali jalan. Nah hari Rebo nanti saya akan balik ke Nabire sudah 6 juta lebih. Sekali jalan itu. Apa enggak sakit hati? Lihat ke Eropa yang 15 jam cuma 5 jutaan. Ini yang ke Nabire ya udahlah. Tiba-tiba tanggal 15 November saudara kita ini meninggal. Nah tapi keluarganya sudah pesan. Anak-anaknya, menantunya, cucunya. Pokoknya kalau sampai papa, opa ada apa-apa, harus Om Daniel yang mimpin pemakaman. Nah, pemakamannya tanggal 25 November, hari Sabtu. Nah, saya maunya tiket itu saya pakai, ya udah berangkatnya saya nggak pakai, saya beli baru, nanti pulangnya saja saya pakai. Ternyata nggak bisa, karena tiket promo murah begitu. Jadi harus beli baru untuk berangkat Jakarta Amsterdam, saya berangkat ke tanggal 23 jadinya karena 25 pemakaman. Tetap masih lebih murah bayarnya itu. Tapi masalahnya ada 8 pelayanan saya sudah atur, saya sudah beli tiket semuanya ke Banjarmasin, ada 1 pernikahan yang saya harus berkati. Nah itu lebih repot, merubah semuanya. Nah saudara maaf saya cuma cerita, istri saya tahu, banyak saudara tahu. Saya nggak pernah ribet untuk ngitung-hitungan, ya sudah mau apa dibayar. Sampai yang ada teman, loh kok kamu ngurus sendiri, loh masa keluarga yang meninggal itu kan orang berada begini, kok nggak bayar tiket. Hei orang lagi duka cita dimintain duit cuma bayar tiket, enak saja. Enggak, saya enggak akan minta. Dan mereka memang tidak bayar apa-apa. Saya bayar sendiri semuanya. Atur semua, saya minta maaf. Nah yang pemberkatan ini yang paling sulit. Saya minta salah satu anak yang meninggal ini kok coba kamu beritahu. Yang menikah. Akhirnya tahu ya udah diizinkan. Itulah Tuhan hebat. Jadi pemberkatan nikah harusnya jam 4 sore.
saya ganti jam 11 pagi. Tapi yang acara sore tetap berlangsung. Bagus toh jadinya. Luar biasa Tuhan itu untuk ngatur semuanya. Nah, jadi hidup yang mau diatur oleh Tuhan, kita bisa jadi berkat yang luar biasa. Kalau saudara sempat ngikuti, karena itu ada di sosial media saya juga untuk acara pemakaman. Sampai pihak pemakaman kaget, yang hadir hampir 400 orang. Dan buat orang Eropa, sampai begitu banyak, itu biasanya sampai itu pihak pemakaman bilang, biasanya ini keluarga kerajaan atau keluarga menteri atau apa. Ini orang biasa, bisa begitu banyak. Dan mereka mendengar firman Tuhan itu. Nah terus yang ngeributi saya soal tiket, saya suruh buka itu. Delok niki. Kalau saya hitung-hitungan duit, orang segitu banyak nggak akan dengar firman. Dia cuma meringis saja. Memang pelit ya sudah. Ngerti ya maksudnya? Berbahagialah kita kalau kita mau diatur oleh Tuhan. Udah ini aja kuncinya buat hari-hari yang akan datang dalam hidup kita. Kita lanjut, tapi sebelumnya saya mau beri penekanan ini lagi. Pokoknya kalau ada keribetan, ada ruwet, ada apa-apa di hidup kita. Langsung katakan, ampuni aku Tuhan yang tidak mau kau atur. Lo enggak amin lagi. Sudah enggak usah doa puasa ke bukit doa, cari pendeta Amerika, enggak usah kesuwen. Bereskan hidup kita sendiri. Pokoknya kalau Tuhan menemukan saudara dan saya enggak susah diatur, artinya gampang diatur, hidup ini akan luar biasa. Jangan maunya sendiri. Harus berani mengatakan jadilah kehendakmu Tuhan. Tidak boleh melawan. Di sebelah kanan saya ada satu orang yang belum menang-menang. Kapan menangi Ci? Awas ya. Nggak usah tahu siapa itu, diam saja. Itu urusan Bapak Ibu Gembala di sini. Lagi sekali, kalau saudara nggak mau diatur, berarti saudara suka ngatur Tuhan. Ini betul atau tidak? Kamis pagi saudara, saya mau pelayanan Natal janda-janda Naomi. Wah keren sekali itu ya, perayaan Natal itu. Ini saya cuma cerita. Jadi tanggal 1 Desember. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dia juga janda, suaminya gembala, saya kenal baik. Bilang, Koden, bisa bantu enggak? Ini janda-janda Naomi ini mau Natal. Oh, senang sekali. Karena perintah Tuhan toh, di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sungguh ngurusin. Oke, kecil kok jumlahnya. Loh, kan banyak janda di antara kalian. Kok kecil kenapa? Ya kami enggak punya dana. Maaf ya saudara. Itu saya enggak diundang khotbah, tidak. Cuma dimintain bantuan. Lah, kok sedikit sekali? Ya, enggak sampai 5 juta. Loh ini pelayanan apa? Maaf saya cuma cerita. Wah, enggak mungkin kami bisa lebih besar. Sudah, sewa gedung. Waduh uangnya siapa? Sudah, aku nanti Koden yang bayar. Sewa gedung, karena untuk janda-janda. Wah, kalau sewa gedung itu berarti pakai angkot loh mereka. Enggak apa-apa. Mau berapa belas angkot, Koden bayar. Kaget lagi. Saudara, hitung. Akhirnya keluar dana biaya 23.800.000 sekian. Tuhan itu luar biasa. Terus dia ngomong begini. Ya udah kalau Koden begini ya Koden khotbah sekalian dah. Loh. Jadi batasannya enggak ada khotbah, enggak ada. Cuma kecil saja saudara. Akhirnya 7 Desember kemarin acaranya luar biasa. Itu sampai ada berapa teman pendeta yang hadir. Hampir nggak pernah kami ketemu pendeta kayak Pak Daniel ini. Khotbah sendiri, bayar sendiri, sewa gedung sendiri, sewa alat musik sendiri, menyediakan nasi kotak sendiri, bayar angkot. Saya bilang, loh ini bukan cuma sekali 2 kali. Ini sudah kebiasaan saya dari dulu. Satu kali saya pelayanan di Belanda, terus ada satu gereja kecil di kota Zutphen namanya. Nah itu di gembalanya orang Bogor, saya kenal juga. Wih, Koden pasti sini, ya itu pas Natal juga saudara. Iya, terus gimana? Koden minggu sore waktu tanggal sekian, kosong enggak? Oh kalau sore Koden kosong.
Ya udah ayo kita kumpul. Nah ada artis dari Jakarta yang hadir. Saya nggak begitu kenal, tapi saya tahu. Wih Pak Daniel, boleh nggak saya ikut? Boleh. Gitu. Nah pas itu kami lagi makan, dia dengar telepon. Hah? Loh Pak Daniel bayar semua. Loh jemaatnya kecil mengundang orang lain, ya harus saya bayar dong. Heran dia lihat saya sama gedung. Terus saya tahu itu kan jam 4 sore. Pulang jam berapa dan Desember itu winter. Ayo siapkan makanan. Pendeta bilang, aduh Koden gak mungkin. Sudah Koden yang bayar cateringnya juga. Karena saya tahu cara di Belanda gimana. Pilih restoran, saya bilang siapkan 3 menu untuk berapa orang. Ini artis lebih kaget lagi. Terus pertanyaannya gini, jadi saya dapat persembahan enggak? Kan dia biasa gitu. Terus saya noleh ke dia. Jangan harap persembahan, semuanya aku yang bayar. Ini artis heran sekali. Belum pernah lo saya ikut pendeta kayak Pak Daniel. Ya udah sekali ikut supaya kamu enggak pelit, saya bilang begitu. Saudara di Natal itu dia nyanyi sampai berapa lagu. Orang-orang diberkati. Dan itu dia cerita ke teman-teman yang lain. Karena dia lihat fakta. Ngerti ya? Maka itu hidup yang gak hitung-hitungan. Itu enak tenan saudara. Ya gak amin, masih tok-tok. Telat. Serius, tidurnya pun nyenyak. Ya luar biasa. Nah ini contoh lagi kemarin. Ya saya dengan Taufik, tahu-tahu Taufik ya dari Manyar. Ada Ria, ada Lili. Ke Tulungagung. Ya, ada salah satu anak rohani saya meninggal, sedih masih umur 52 tahun. Dan semua orang-orang yang kenal saya di Tulungagung sama bertanya, loh kok bisa pas ini datang khusus atau enggak? Enggak, saya ada pelayanan. Kemarin ada pernikahan di Jemaat Ekos juga, lalu hari ini ada pelayanan di sini. Jadi sekalian. Terus ada yang nyeletuk, lah yo kok iso sing mati janjian sampai Koden sopas ngawur janjian. Enak aja. Ini orang-orang kalau ngomong sama enak, mati kok janjian lah, kok so pas gitu loh. Loh buat saya kalau toh nggak pas saya akan datang kalau waktu saya ada. Saya pernah ke Belanda cuma 9 jam balik lagi loh saudara. Itu orang sampai pusing. Kenapa yang meninggal itu teman baik istri saya. Sejak mereka 2 masih sekolah minggu sering main tonel, tahu kata bahasa Belanda, itu meninggal. Suaminya itu belum percaya Tuhan. Saudara tahu, begitu saya cuma punya waktu, jadi saya berangkat dengan Lufthansa dari Jakarta via Frankfurt, terus Amsterdam, selesai pemakaman, saya balik lagi malamnya dengan Lufthansa ke Jakarta. Orang itu heran. Edan, awas ngomong Edan. Awas ya, krungu loh saya dari sini ngomongnya. Itu saya hidup. Orang-orang bingung, itu uang berapa juta lagi? Itu saya tuh enggak hitung-hitungan. Kemarin dalam perjalanan dari Tulungagung Surabaya ada yang cerita lagi. Saya itu sudah sampai Amerika. Ya saya enggak akan lupa, 23 Juli 2017. Saya tiba di Amerika dengan pendeta dari Jakarta. Sudah sampai sana, selesai seminar, terus saya harus balik ke Surabaya. Hanya 3 sesi saya khotbah di Bukit Doa Emmanuel Prigen. Tiba pagi jam 7, terus langsung ke Prigen, saya cuci muka di sana, saya langsung ngajar. Selesai sore balik ke Surabaya nginep, besok hari Jumat saya berangkat balik ke Amerika lagi. Ini yang ngundang itu bilang, Koden aku enggak punya duit, suruh aku bayar dewe. Saya bilang, serius? Itu jadi kesaksian yang luar biasa. Saya balik lagi. Tanggal 30 Juli hari Jumat Jumat tiba lagi di New York. Saudara, saya harap kesaksian-kesaksian ini menyadarkan setiap kita. Nah, jangan tanya. Wih, duitnya kayak soge, Koden. Tanya ini Cik Linda ini paling tahu. Kemarin saya harus bayar kos 2 juta. Untuk salah seorang yang saya sedang layani. Nah di saldo saya tinggal 1 juta. Kemarin pernikahan dapat persembahan. Saya cuma ngomong aja 1 juta. Saya tunjukkan, Lin tolong transferkan dulu ini. Saya membayar kos ini sekarang. Linda tuh jadi sama Yuli. Dan itu cara hidup saya. Ya, ini serba salah.
Jadi orang tuh sering nggak percaya kalau saya sering miskin. Habis penampilan soge gini. Loh, betul enggak? Orang susah percaya. Ya wis kadung. Nah saudara bayangkan ini cara hidup saya itu bersyukur. Maka itu yang masih sering kalah dengan masalah. Hari ini saya harus merubah sistem. Masalah di kakiku, bukan di kepalaku. Enggak, amin. Sederhana loh, ini prinsip hidup saya. Kalau masalah saudara taruh di kepala, ya ngeluh terus rek. Susah tidur kalau pusing. Takut ini, takut itu, nanti bagaimana. Enggak usah takut. Ini di jemaat ini, saya ini lupa ya orang yang mana, ono kak ya. Ada enggak tadi itu? Enggak tahu ya. Saya harus berangkatkan satu orang ini hari Rabu ke Nabire. Anaknya sudah duluan. Wah, terus nanti bagaimana uang ini? Pagi-pagi tadi, saudara di Nabire bilang, saudara Pak, kami kumpulkan uang. Langsung ditransfer ke Yuli. Saudara, Tuhan itu luar biasa bekerja. Jadi kalau Tuhan melihat kita enggak pernah hitung-hitungan. Kalau Tuhan melihat kita ini gampang diatur. Percaya, enggak ada masalah yang bisa mematikan kita. Enggak ada. Masalah itu jadi hal kecil, jadi enteng di hidup kita. Cuma ini tadi. Izinkan Tuhan memeriksa hati saudara dan hati saya. Mau diatur. Pokoknya kalau Tuhan menemukan di hidup kita gampang diatur, enggak ada masalah. Gampang, hidup itu akan mudah semuanya untuk diatasi. Amin. Ini hal yang luar biasa. Pokoknya saya minta nanti Stefani harus ngomong perkembangan terakhir apa supaya kita semua tahu ini orang mujizat. Ini loh kemarin kau dan cerita yang kanker ini orangnya di sini. Kan sekarang ada berapa gompalan emas di kepala? Saya nggak mau bilang itu tuh kanker. Ada berapa? Masih ada? Nah bayangkan di kepalanya masih ada 8 tumor loh saudara. Saya bilang emas itu. Ditabung di situ ya. Nah secara medis dokter nggak bilang sembuh. Kankernya masih ada. Di mana lagi? Kecuali di otak. Oh dibakar lagi. Jadi sate dong ya. Dibakar. Nanti saksi sendiri. Ini kesaksian luar biasa loh. Kanker masih bisa cengingisan. Badan subur gitu. Heran saya ngelihatnya. Kan gak masuk akal. Begitu betul-betul hati yang gembira adalah obat yang manjur ini. Saya pernah ngomong sama Stefani. Van, nek model kamu kayak begini. Setan itu wedi ndelok kamu. Ya nah, setannya yang takut. Habis dia apa-apakan dia sehat begitu. Betul, nanti ya yang di rumah juga ngikuti ini mujizat luar biasa. Hebat Tuhan itu. Oke, maka itu kalau hidup gampang diatur oleh Tuhan, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Amin. Jangan hitung-hitungan. 4 November yang lalu saya saksi lagi satu ya. Tadi malam saya baru kontak anak itu. Kami suami istri perjalanan pulang ke Papua 4 November lalu. Harus lewat Surabaya karena ada satu pengusaha lagi buka toko baru. Nah mereka tahu kami akan pulang ke Nabire, lewat Surabaya, diatur tiketnya. Oke. Nah, di daerah Mer, ya Mer. Ternyata kami datang ke pagian sebelum acara. Ya makan dulu di restoran Jepang. Kaisen. Tahu ya? Di Mer. Kaisen ya. Nah kami lagi makan. Tato Roh Kudus bilang pada saya satu pelayan itu. Tapi dia sibuk. Gimana caranya ya? Jadi sambil ngomong, makan. Mata saya itu sekeliling liatin dia lagi kemana. Saya sudah doa. Papa kalau saya harus menolong dia. Berikan saya pintu untuk bisa masuk. Tiba-tiba dia lagi berdiri di meja, dia ngelapin sendok dan garpu. Wah, kesempatan. Saya tinggalkan meja saya, terus saya menuju ke dia. Kaget saudara. Saya langsung tanya, saya nggak mau basa-basi karena dia sibuk.
Jadi kenapa kamu cari papamu? Itu kalimat pertama. Wajahnya marah saudara. Tapi matanya berkaca-kaca. Ini kalimat pertama. Kenapa Bapak tanya tentang dia? Loh, saya kan gak kenal, maaf. Saya bilang saya pendeta. Saya gak pernah tahu dia ada di mana. Karena waktu saya dalam kandungan 5 bulan, kata mama, dia pergi. Oh, tapi saya punya adik Pak 4. Hah? Mikir toh? Oke. Tapi anak ini jadi polos. Adik saya 4, itu 3 bapak Pak. Oh iya? Jadi saya 1 bapak, adik saya nomor 2, nomor 3 bapak 1, adik saya nomor 4 lain lagi, yang 5 lain lagi. Loh kami itu umur berapa? Baru 18 tahun. Adiknya paling kecil umur 1 tahun. Mamamu kerja apa? Maaf ya, dia polos ceritanya. Kerja di dunia malam Pak, di nightclub apa. Yang lebih celaka lagi bukan cuma itu. Loh kamu tuh sekolah? Kami gak pernah sekolah Pak. Jangan lagi sekolah Pak. Kami KTP akta lahir gak punya semua. Hah? Bayangkan di zaman seperti ini. Waduh. Saya gak bisa diam, harus buat sesuatu. Dengan cara Tuhan yang ajaib saya gak bisa cerita karena waktu. Hanya dalam waktu 1 minggu. Karena pertolongan Tuhan. Saya bisa membuatkan akta lahir 5 anak ini. Dan kakak ini punya KTP. Bahkan KTP mamanya pun saya hidupkan lagi. Kenapa? Karena 15 tahun yang lalu kurang lebih. Ada seorang anak yang gak punya masa depan. Tuhan suruh saya ambil dia, saya luluskan dia. SMA selesai, langsung saya kuliahkan dia komputer. Begitu lulus komputer diambil oleh Pemda Nabire untuk jadi pegawai negeri di bidang kependudukan. Maka tiba waktunya IKTP. Nah di Nabire belum ada alat-alat yang maju, canggih, internet saja susah. Anak ini yang diutus. Waktu itu saya kuliahkan di S2 di Malang, di Brawijaya, komputer juga. Ternyata ilmunya itu dibutuhkan untuk dia menjadi orang pertama yang nangani soal kependudukan yang IKTP. Sekarang dia menjadi orang hebat di Provinsi Papua Tengah karena Nabire sudah ganti. Dan dia bilang begini, Pak, semua data penduduk Indonesia yang 200 tuh. Berapa juta sih penduduk Indonesia? 250. Saya pegang semua. Papa mau cari nama siapa di mana, saya tinggal duduk di kantor saya. Hebat enggak? Kalau 15 tahun lalu saya enggak taat, saya pelit, enggak nyekolahkan anak ini. Dan itu cara Tuhan. Akhirnya saya keliling kemana saja. Kalau ada orang enggak punya KTP, enggak punya akta lahir, hukum sudah melindungi yang lahir di Indonesia gara-gara anak ini. Ngerti enggak cara Tuhan? Maka itu kalau kita gampang diatur oleh Tuhan, kalau saya pelit enggak akan jadi semua seperti ini. Itu hebatnya Tuhan. Jadi 5 anak ini sudah punya status sekarang. Saya tanya, jadi kalian tinggal di mana? Mama sewa 1 kamar aja sebulan 600 untuk kami berenam. Di daerah Surabaya Barat. Bayangkan di zaman seperti ini ada orang gak punya KTP, gak punya akta lahir. Betapa susahnya hidup itu. Maka begini dampaknya. Ingat ya, yang lebih susah masih banyak. Gak boleh mikir diri sendiri terus. Awas lu ya, tahun 2024 gak berubah, awas. Setuju ya Bapak Ibu Gembala? Karena Bapak Ibu Gembala ngurusin 1 jemaat ini. Sampai pusing. Sorry ya Ci, saya ngomong. Enggak usah tanya siapa itu, diam saja sudah. Pokoknya di situ orangnya. Maaf. Jadi kalau kita mau hidup benar, luar biasa. Oh, saya itu mau cerita kok lali. Jadi sebelum saya khotbah, tanggal 7 untuk janda-janda Naomi itu. Tahu ada orang telepon saya. Koden tolong anak saya namanya Felicia mau bunuh diri. Loh. Saya sampai bingung, Felicia yang mana? Ya yang Koden tahu itu. Loh, kan dia baik-baik.
Suaminya orang UK, orang England. Cinta Tuhan. Cakep, kaya. Lah kok mau bunuh diri itu kan apa ini orang? Akhirnya saya telepon. Saya stres om. Loh kami tuh kurang apa? Saudara, ini. Dia bilang, saya nggak tahu hidup ini, saya ingin berhenti saja. Nah, di Jakarta. Oke, om ini mau khotbah sekarang. Nanti siang atau besok, saya bilang begitu. Kamu ke rumah sakit Darmais, tahu ya? Jakarta ke rumah sakit Darmais itu pasti kanker. Jangan ke ruang-ruang lain. Langsung cari ruangan anak-anak yang kena kanker. Untuk apa om? Saya bilang, ini Oci dengarnya. Supaya kamu tahu ada orang lebih susah dari kamu. Betul enggak saudara? Kalau kita mau nengok keluar, sesusah apa hidup kita? Ada yang lebih susah enggak dari kita? Jawaban cepat nanti jangan ngomong kok. Iya coba teman-teman juga ngamuk itu ah. Stefani ini, banter ya. Cari yang lebih susah dari kamu. Itu anak-anak kecil divonis mati oleh dokter karena kanker. Nah itu loh hidup. Kalau kita hanya melihat ke diri sendiri saja. Jerawat itu jadi gunung berapi loh. Ngerti gak istilah saya? Loh saya tanya kok. Ada tuh orang yang begitu jerawat keluar satu. Waduh saya kayak tsunami sudah. Waduh mau coba bagaimana nanti. Heran saya lihat orang kayak begitu jerawat satu aja kok. Anggapan kacang nempel kan beres. Nggak usah dipikirin. Kenapa? Mau kemana om? Toiletnya di situ ya? Enggak, di sebelah situ. Ya. Nah kalau kita mengerti kebenaran ini, maka hidup itu tidak akan merasa berat. Oh ya sorry, sudah pindah ya, situ enggak ada. Oh jarang kesini lupa saya. Maaf. Cari tempat duduk mana yang kosong. Sini sebelah sini aja. Her, ayo. Sana, langsung ke ruangan sini. Ada orang di situ. Ada orangnya. Ayo, situ. Ayo. Oh, ya udah. Oke, kita lihat ayat ini, Saudara. Yohanes 1 ayat 47. Saya ini kalau merenungkan firman ini, aduh, hidup itu luar biasa. Yohanes 1:47. Oh iya baru lihat saya pintunya sudah ngadep ke sini ya. Cepat sekali mindai, kapan koyo? Sulapan. Oh, oke. Ya udah. Kata Filipus kepadanya, nyanya ini Nathanael. Mari dan lihatlah. Jadi Filipus pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan Filipus dengan Tuhan Yesus hidupnya mengalami perubahan. Nah Filipus punya teman baik namanya Nathanael. Nah saudara yang tertulis di ayat ini itu yang dilakukan oleh hampir semua anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Semua. Kemarin ya kita makan habis pernikahan di Bonami ada satu anak lagi loh. Salah satu karyawannya itu. Kaget dia. Kok bisa tahu? Bapak tentang saya, ya bilang Tuhan yang memberitahu. Ya, kami nginep di Hotel Mercure, datang malam hari Jumat itu, satu pelayannya juga. Hari ini minta memaksa untuk ketemu saya, dia mau ngajak istrinya. Karena dia bilang heran, saya sering terima tamu di hotel ini, tapi kok nggak ada tamu yang kayak bapak begini. Nah, karena Tuhan tuh hadir. Nah, jadi anak-anak yang Tuhan ketemukan, itu pasti akan cerita ngajak temannya untuk ketemu Tuhan lewat saya juga. Dan itu beranak terus sampai hari ini. Saya nggak tahu. Maka itu seminggu itu minimal ada 2 atau 1 anak baru yang Tuhan kirimkan. Gara-gara prinsip ini. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nathanael diajak. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang Nathanael. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang dikatakan? Belum pernah ketemu loh. Lihat. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya.
Renungkan. Apa kata lain palsu? Pura-pura. Apalagi? Munafik. Apalagi? Bojo. Oh, hebat loh kamu sambil jalan langsung jawab. Pinter kamu. Bojo katanya. Hebat ya. Sambil jalan loh padahal langsung jawab. Bukan cuma bojo, bukan cuma munafik, bukan cuma pura-pura. Kurang ajar. Betul enggak? Ayo, siapa bisa kumpul dengan orang yang seperti itu pura-pura? Ada maunya, ada motivasi tersembunyi. Mau enggak kumpul dengan orang kayak begitu? Enggak. Saya mau beri pertanyaan seperti ini. Apa bedanya Tuhan yang ngomong tentang kita dengan orang yang ngomong tentang kita? Cepetan, bedanya apa? Masa sih gak ngerti Rek? Ditanyain kok. Pelan-pelan ya. Apa bedanya kalau Tuhan yang ngomong tentang kita dengan ada orang yang ngomong tentang kita? Ayo mikir cepat. Bedanya apa yuk? Wangeli sih Rek. Apa bedanya? Saya tunggu. Gini aja supaya cepat. Mana yang lebih tepat? Benar. Jelas. Kalau orang ngomong tentang kita, banyak benernya atau banyak enggak benernya? Jawab. Ya betul tergantung. Kalau kita rajin ngekei duit ngomongnya baik-baik. Betul enggak? Orang yang enggak suka kita, apa aja jadi bahan omongan. Saudara, maka itu belajar. Kalau ada orang ngomong tentang kita dan yang diomongin tidak pernah kita lakukan, jangan bereaksi. Kok enggak amin? Saya ulangi ya. Kalau ada orang ngomong tentang kita dan yang dia katakan tidak benar, itu enggak kita lakukan, jangan bereaksi. Betul? Kenapa? Tambah salah, betul, diemin aja. Tapi kalau yang diomongin itu betul harus bertobat. Itu saja prinsipnya. Tunggu Tuhan mau bicara tentang apa untuk hidup ini. Ini enggak akan salah. Izinkan sebelum meninggalkan tahun ini, Tuhan itu bicara sesuatu di hidup kita masing-masing. Ingin enggak itu saudara? Loh saya tanya ingin enggak? Tuhan bicara sesuatu. Itu yang penting. Supaya kita tahu tahun depan itu bagaimana. Aja sampai lo Tuhan ngomong. Kon kok pancet pelita rek. Awas ngomong begitu. Tuhan ngomong tentang Filipus. Tentang Nathanael. Asli. Genuine. Enggak ada kepalsuan. Ini dahsyat sekali. Satu ayat lagi tentang Tuhan ngomong apa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini loh yang perlu kita tahu. Jangan tunggu orang ngomong apa, komen apa. Enggak usah. Macam-macam nanti komennya. Biar Tuhan yang komen. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 22. Fit ayo Fit cepetan Fit. Salah. 12 itu. 13 Pikiranmu jangan di Australia terus. Surabaya Fit Oke. Loh. 22. Turung sarapan arek iki kentoro. Ayo, nah lihat ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja Israel. Ada kata yang sama. Kata apa? Tentang. Loh, kan tadi tentang juga toh. Tentang Nathanael Tuhan berkata. Nah sekarang tentang Daud. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Ini loh tolong yang ngikuti di rumah juga. Sudah jangan cari peramal. Tahun depan nomor berapa yang menang? Nomor 4 saudara. Enggak percaya. Tadi istri saya di mobil belum begitu ya. Nomor 4 siapa Jokowi.
Nggak percaya tunggu aja nanti. Udah jangan tanya itu. Wow, tahun depan keberuntungannya. Tahun depan siapa ya orang Tionghoa? Siapa tahun? Koyo, jangan urusak sio kupu-kupu. Pak Gembala ini gimana? Ya, jadi jangan tanya tahun depan itu apa nanti, bisnis apa paling cocok. Ya, yang belum punya jodoh, aku ketemu siapa nih, nggak usah. Jangan doa puasa di tanggal 30 atau 31 Desember, jangan. Izinkan Tuhan bicara apa tentang kita masing-masing. Karena kalau Tuhan bicara sesuatu tentang kita, pasti benar. Hidup itu luar biasa. Terima kasih Bapak. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Tentang Natanael, Tuhan telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud anak Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Udah, pokoknya meninggalkan tahun ini, Tuhan pasti akan berbicara tentang kita masing-masing. Izinkan dia untuk mengoreksi hidup kita. Maaf, kalau ada yang tanya gini, tapi Koden sudah tiap tahun, sekian belas tahun ini, tiap akhir tahun saya tuh selalu bilang, Tuhan ngomonglah Tuhan, aku ini kenapa, aku harus bagaimana. Nah kalau ada yang punya pertanyaan itu saya punya jawaban. Tuhan sangat rindu bicara apa tentang kita karena dia mengasihi kita. Amin. Yang kedua, Tuhan pasti bicara apa tentang kita karena dia sayang kita, nggak mau kita tersesat di tahun depan. Nomor 3, Tuhan pasti bicara apa-apa tentang diri kita masing-masing. Karena Tuhan nggak mau rugi, sebab dia sudah invest hal-hal besar di hidup kita. Amin. Nah dengan 3 hal ini percayalah Tuhan pasti bicara. Tapi kalau sampai saudara sudah mengerti 3 hal ini Tuhan gak ngomong-ngomong. Maaf jangan tersinggung. Budek beekon. Maaf ya mungkin tuli kita ini. Enggak. Ternyata bukan kita tuli. Masih ingat atau buka aja. Fit Wahyu 3:20. Ayat ini pegang saudara. Yesus selalu berdiri di muka pintu. Betul? Loh ya atau tidak saya tanya kok. Untuk ngetok. Ini hal yang luar biasa. Saya tanya kepada saudara. Bisa enggak Tuhan Yesus masuk tanpa dibuka kuncinya? Sangat bisa, dia Tuhan. Kenapa dia ngetok? Ini masalah. Kalau ada di antara semua yang mendengar kebenaran ini hari ini, kok Tuhan gak ngomong-ngomong kepada aku? Berarti orang itu belum izinkan Tuhan bicara. Hatinya masih dikunci. Saya bertobat dengan ayat ini. Artinya apa? Tuhan tidak pernah dobrak. Katakan amin. Tuhan itu sangat sopan. Di mana kesopanan Tuhan? Kalau dia enggak izinkan. Enggak. Maaf ya, saya beri contoh. Ini konkret, ini kesaksian nyata. Oh, ada Ci Akam tuh di sini, saya baru lihat. Kok jadi tambah kurus cantik gitu Ci? Dietnya pakai apa itu? Serius loh. Terus rok-rok yang lama dikasih siapa? Pasti jadi kecil gitu sudah. Hebat, ini orang hebat di Nabire sekarang. Ada yang tahu? Ci Akam itu ya. Oke, saya lanjut. Pengusaha yang sering ngeluh tentang bisnisnya. Sampai berkata gini, kan kau din tahu. Bagaimana saya itu dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Memang saya tahu. Bagaimana keluarga saya melayani Tuhan semua. Tapi kenapa ini bisnis kok begini. Saya selalu pakai ayat ini. Ayo jujur pengusaha, jangan tersinggung saya ngomong. Dalam hidup bisnis, lebih mudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan atau menyerahkan bisnismu kepada Tuhan? Jawab jujur. Enggak dengar, saya ulangi. Dalam hidup ini para pengusaha, lebih mudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan
atau nyerahkan bisnismu kepada Tuhan? Jujur. Mana lebih mudah? Ayo cepetan jawab. Pura-pura soge kabeh gitu jangan ngelesi rek. Mana lebih mudah? Menyerahkan diri. Jadi saya bilang kalau bisnismu masih engkau kuasai dan tidak pernah engkau serahkan Tuhan yang ngatur, dia nggak bisa apa-apa. Ini masalahnya. Jadi kalau ada di antara kita, aku sudah doa puasa loh sebulan 40 hari. Loh salah atau betul? Loh saya tanya kok, aku sudah berpuasa loh Tuhan, sebulan 40 hari aku puasa. Loh salah atau betul? Cepetan jawab, diajak ngomong. Iya, lah sing 10 hari ngutang sopo. Itu artinya orang Kristen yang sok rohani. Tuhan aku sudah puasa sebulan 40 hari. Kenapa? Doaku enggak didengar Tuhan. Tunggu dulu. Di area mana di hidup saudara yang saudara serahkan kepada Tuhan. Di area itu Tuhan akan bekerja. Kalau ada bagian yang kita enggak serahkan. Tuhan enggak mau cawe-cawe. Ini hebatnya Bapa di surga. Satu ayat lagi. Yosua 13 ayat 1. Ayo sebelum kita meninggalkan tahun ini ya, hidup kita harus mengalami perubahan. Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua ngapain? Baca, ngapain? Menjadi tua dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Jos, engkau telah tua dan lanjut umur. Tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau duduki. Tadi kan saya bilang, saya menjadi anak Tuhan itu 20 Agustus 70, lahir saya di Gelora Pancasila, Jalan Indragiri, Surabaya. Dan tahun ini sudah 53 tahun lebih. Saya tahu betul perkembangan hidup saya dibawa Tuhan itu kemana. Terus dari waktu ke waktu menanjak kepercayaan Tuhan macam-macam. Maaf kalau saya cerita ini. Nah hari ini sebelum tahun ini lewat. Coba masing-masing jujur. Sudah berapa tahun aku menjadi anak Papa? Sudah berapa tahun aku jadi murid Yesus? Maaf ya pertanyaan saya. Makin goblok tuh makin pintar. Jawaban gitu loh maksudnya. Jujur dalam hati. Kalau sampai bertahun-tahun saudara enggak ada kemajuan. 3 ayat ini saudara pegang. 1, Tuhan ngomong apa tentang Nathanael. 2, Tuhan ngomong apa tentang Daud. 3, Wahyu 3:20. Area mana di hidup saudara yang saudara belum serahkan kepada Tuhan. Ini penting untuk kita ketahui. Serahkan. Jadi kalau ada pebisnis, bisnisnya kacau padahal rohaninya hebat. Tanya pada diri saudara. Bisnis itu masih saudara pegang sendiri atau Tuhan yang ngatur? Kan dari awal tadi kita belajar, tema kita hari ini mau diatur Tuhan gak hidup ini. Itu saja. Kalau kita kalau kita sadar kita ini bodoh, binatang lebih pintar. Ya udah, biar Tuhan yang ngatur hidup kita. Amin. Yang lebih pintar dia, bukan cuma lebih pintar karena dia yang tahu hidup kita. Maka itu berbahagialah setiap kita siapapun yang mendengar firman ini. Di akhir tahun ini saudara bisa dengar. Aku tahu Linda kamu siapa. Aku tahu Yohanes kamu siapa. Aku katakan sesuatu kepada setiap kita. Bangga lu Mike, ada di sini kamu orang hebat ini. Ada yang belum kenal Pak Michael Sony, ini orang hebat. Saudara, ayo kita hari ini izinkan Tuhan bicara. Nah, yang lebih hebat, saya kembali dikit ke Daud. Coba Fit kembali ke Kisah Rasul 13 ayat 22. Ini yang saya heran. Sama seperti Nathanael. Nathanael itu belum pernah jumpa Tuhan Yesus. Kok tahu Tuhan Yesus bisa ngomong? Kisah Rasul 13 ayat 22. Maka itu sebagai Yosua, daerah mana yang belum kita duduki, yang belum Tuhan duduki, yang belum Tuhan kuasai. Karena kita belum serahkan kepada dia, hari ini serahkan. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan, Sam, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku.
Bahasa Inggrisnya bagus. A man after my own heart. Seorang yang selalu ngikut hatinya, selalu ngikuti hatiku. Itu yang dikatakan Yahweh Tuhan kepada Daud. Dan Daud akan melakukan segala kehendakku. Pertanyaannya, waktu Papa di surga bicara tentang Daud ini, Daud sudah dipanggil belum? Belum. Belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, belum apa-apa. Loh kok Tuhan bisa ngomong tentang dua hal hebat di hati Daud? Percayalah kalau hari ini semua kita buka pintu hati. Dan tidak ada area wilayah bagian yang kita enggak serahkan kepada dia. Percayalah dia pasti akan bicara. Jadi syarat mendengar suara Tuhan bukan doa puasa sebulan 40 hari. Bukan hafal ayat Alkitab 2000. Bukan persembahan sekian ratus juta. Tidak. Hanya ada satu syarat untuk Tuhan bicara kepada kita. Kalau dia menemukan saudara dan saya gampang diatur, dia pasti bicara. Yes, ngono tok. Enggak susah-susah. Jadi kalau ada di antara saudara yang sulit mendengar suara Tuhan, doa pagi 7 jam, siang 7 jam, malam 7 jam. Lah kerjane kapan wong iki? Doa terus gitu. Enggak akan Tuhan jawab. Kalau Tuhan tahu saudara tidak mau diatur. Contoh, kenapa Tuhan gampang bicara pada Abram yang gak kenal siapa itu? Ya karena Tuhan membaca. Abram ini nurut, bisa diatur. Zaman Maria hidup, banyak gak gadis? Banyak. Kenapa kok dilalah orang Surabaya bilang, Tuhan milih Maria karena Tuhan tahu hati Maria ini nurut. Coba kalau Maria model kita. Hah? Hamil sebelum nikah, mati aku. Kan gitu jawabnya. Loh betul tidak? Tapi Maria nurut. Maka itu dia bisa berkata, setelah dijelaskan oleh Gabriel, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Karena aku ini hamba Tuhan. Ini loh cara mendengar suara Tuhan. Nurut torek. Enggak amin lagi. Izinkan Tuhan ngatur hidup ini. Izinkan. Awas loh, jangan ketuaan loh. Kalau sudah ketuaan nyerah lebih susah. Alot. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Loh betul toh? Kan ada prinsip makin tua orang itu makin kokoh. Tahu ya? Makin susah diatur. Makanya sok telat. Mumpung saiki nyerah wis kesuwen. Amin. Mumpung masih empuk gampang ditekuk itu loh maksudnya. Jangan tunggu alot dulu, cuklek. Betul enggak jadi patah nanti. Ayat terakhir, saya betul-betul terakhir. Mazmur 139. Saya sudah tahu artinya Pak Gembala ngasih mic ke Ibu Gembala. Saya tahu artinya. Oke. Nggak usah tahu yang lain. Apa rek? Mazmur 139 sampai lupa. Ayat 1 sampai 3. Ayo, ini loh Papa kita tuh kayak begini loh saudara. Ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yahweh, engkau ngapain? Menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Hitung ya, hitung. Ada berapa? Engkau mengetahui, ketiga. Kalau aku duduk atau berdiri. 4. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus ayat 3. Engkau memeriksa aku. Yang kelima ya. Ayo. Piro iku mang lali aku. 5. 6. Yesus lebih berbalik lagi salah daripada saya. 1 ayat 1. Ayo. 1. Ayat 1 fit cepetan. Ayat 1. Fit. Ayat 1. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Terus ayat 2. Ayat 2. Engkau mengetahui 3. Kalau aku duduk atau berdiri. Terus. Loh, salah kecepatan, fit, 2. Nah, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang ke-6,
segala jalanku kau maklumi. Saudara jangan main-main dengan firman. Sampai hari ini. Tidak ada pribadi manapun di dunia dan alat apapun yang bisa mengerti, memaklumi, memeriksa, apa mana itu, pokoknya tadi itu, di hidup manusia enggak bisa. Hanya Papa di surga. Saya ingin saudara merenung ya, dengan 6 hal yang Papa buat di hidup kita, ini dahsyat enggak? Loh, saya tanya dahsyat enggak? Berarti hidup saudara dan hidup saya ada yang tersembunyi enggak di mata Tuhan? Enggak ada. Kelihatan semua. Janji ya, awas. Saudara, ini loh Papa di surga. Yang belajar psikologi akan tahu. 90% penyebab orang kena gangguan jiwa, bukan gila ya, bukan. Stres, gak bisa tidur, ya takut, khawatir, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak. Itu karena orang itu gak kenal dirinya sendiri. Maka itu saudara, sebetulnya dengan 3 ayat ini saja, manusia gak perlu ke psikolog, gak perlu ke psikiater, gak perlu tes kejiwaan, gak perlu. Cukup datang kepada Papa. Amin. Biar dia periksa, nyelidiki, memaklumi, mengerti. Omongan itu gak apa, 6 pokok itu. Begitu Papa bicara semua tentang kita, kebongkar semua enggak siapa diri kita. Dan lega. Oh, aku ini begini toh. Semua masalah yang masih terjadi di hidup suami istri, justru gara-gara ini. Suami nutupi sesuatu di hidup istrinya, istri nutupi sesuatu di hidup suaminya. Dan selalu saya ajarkan masalah uang. Kalau suami istri enggak terbuka soal keuangan, padahal sudah menikah dan masih berani hubungan seks, itu pelacur. Ngeri, hukum ini dahsyat. Jadi kalau suami istri sering bermasalah, karena dua-duanya belum kenal. Maka itu di kejadian 2. Suami harus telanjang bulat di depan istrinya. Istri harus telanjang bulat di depan suaminya. Enggak ada yang ditutupi. Itu ayat luar biasa. Serius. Aduh, saya bersyukur. Saya beri kesaksian ya. Ini tiap kali saya membaca ayat ini, saya pasti kesaksian tentang anak saya. Yang keempat aja duluan. Ayat 4. Nah, setelah Papa memeriksa, mengenal, menyelidiki, mengetahui, memaklumi semuanya itu, tahu-tahu dia ngomong begini. Sebab ini Daud ya, setelah Daud diperiksa habis oleh Tuhan. Habis. Ya. Besok pagi saya akan periksa lagi rutin itu di Prodia. Ya, untuk tahu bagaimana kesehatan ini. Besok jam 7 saya sudah diambil darah itu. Nah, setelah Daud diperiksa habis oleh Papa. Baca, dia ngomong apa? 1, 2, 3. Luar biasa. Saya tanya ya, jangan kaget. Jadi setelah saudara baca Mazmur 139 ayat 4. Perlu gak sih doa panjang-panjang? Cepetan. Ya wis. Aja doa. Dia ngerti semua. Serius loh. Loh, mau ngomong apa kepada Tuhan? Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, maka itu saya tahu. Begini cara nerangkan ayat ini kepada anak-anak. Jadi anak-anak, kita ini belum kentut baru mau. Tuhan sudah tahu. Kok enggak amin? Jadi dengan Tuhan itu jangan banyak ngomong. Lebih baik kita diam. Biar dia ngomong banyak. Setuju? Berapa kali kita temukan di perjanjian lama, perjanjian baru. Segala sesuatu akan kuberitahukan kepadamu. Lo betul enggak? Lo iya atau tidak? Lihat itu Yohanes 15 ayat 15.
Engkau aku sebut sahabat bukan hamba. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu tentang, ayo, segala sesuatu. Fit bukan fit, menang KB ini fit. Yohanes 15 ayat 15. Coba ayat ini loh. Maka itu yang doanya panjang-panjang, bertobat hari ini. Loh kok begitu? Nah banyak yang gak setuju. Maka itu saya menentang prinsip gereja. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Dikit doa, dikit berkat. Enggak berdoa, enggak ada berkat. Ndasmu kono. Kau ono ayatnya iku rek. Baca ini baik-baik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi baca. Yesus menyebut kita apanya? Sahabat. Karena. Kata karena ini kuncinya. Karena apa? Karena Yesus telah bukan akan cepetan memberitahukan kepada kita berapa hal segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Saya pegang ayat ini, saya tanya. Kalau kita bisa diam memberi Tuhan kesempatan 24 jam sehari. Enggak ngapa-ngapain, pokoknya diam. Cukup enggak segala sesuatu itu kita terima hari itu 24 jam kita diam? Lu cepetan. Cukup enggak? Enggak cukup. Saya tanya. Ayo kita beri waktu Tuhan 10 hari. Kita enggak ngomong apa-apa, enggak kerja apa-apa, handphone mati. Biar Tuhan yang bicara. Cukup 10 hari kali 24 jam dia ngomong segala sesuatu. Ini loh saudara yang saya temukan dalam kebenaran ini. Maka itu jangan panjang-panjang doa. Biar Tuhan yang ngomong banyak. Kita diam saja. Nyedot Tuhan. Nyerap Tuhan. Ini yang saya ajarkan kepada semua teman-teman saya pendeta. Kamu tuh kalau mau khotbah. Ojo koyok PT Arab ngendok. Ribut. Ngerti? Baca buku ini. Cari buku itu. Cari internet. Cari apa. Saya ngenteni gitu kesuwen. Betul? Siapa yang nunggu? Tuhan, dia mau ngomong. Dia mau ngomong. Jangan cari buku-buku lain. Itu menghina Tuhan dalam nama Yesus. Cari dia. Karena dia akan bicara tentang segala sesuatu kepada kita. Maaf saya harus ngomong. Kenapa saya nggak pernah kesulitan diminta ngajar berapa kali sehari? Karena nggak habis-habis dia bicara kepada saya. Tentang ini, tentang itu. Diam. Pegang kebenaran ini. Ada banyak ayat lain. Sayang karena waktu. Maka itu makin jauh saya berjalan, naik pesawat jauh, saya makin suka. Karena di situ banyak waktu untuk saya bisa diam. Tuhan bicara apa saja. Hebat. Maka itu walaupun bahannya sama. Yang 66 kitab itu. Kejadian sampai Wahyu. Tapi enggak akan habis. Kalau dia berbicara tentang segala sesuatu. Saya akhiri kesaksian anak saya. Terjadi saya lupa. Mungkin sudah 10 tahun 15 tahun saya lupa. Anak ini hobinya musik. Dia memang music engineer. Nah waktu itu dia pengen punya MacBook Apple ya yang baru keluar, harganya yang mahal. Terus dia bilang, tapi Pak saya nggak mau kredit, saya mau nyicil, saya mau nabung. Ya udah. Dan saya tahu berat dia mengumpulkan, tapi karena dia pengen kuat kemauannya, akhirnya dia bisa beli. Ketika dia beli ditunjukkan, Pak sudah berhasil Pak. Wih Tuhan itu baik, saya bisa nyicil, saya bisa mengumpulkan cepat. Hebat kamu. Belum seminggu dia telepon saya. Pak, MacBookku rusak. Nangis dia. Aduh saya juga sedih. Karena saya gak bisa bantu apa-apa. Tapi kan di Jakarta pasti ada authorized service-nya. Atau ya tempat itu. Coba kamu cari. Oh iya ya. Kenapa aku panik. Akhirnya dapat di Menteng waktu itu. Begitu dia nyampe. Petugasnya keluar. Wah dia ngomong panjang lebar. Dibilang, Pak jangan bicara. Saya juga gak tahu. Anak saya lebih bingung. Lah kau gak tahu gimana proses. Ketiga kali anak saya ngomong dibentak saudara. Bapak percaya saya atau tidak? Kaget.
Ya udah Pak, tapi bagaimana mau percaya Bapak nggak ngerti? Tunggu. Dia masuk, dia keluar cuma bawa kabel. Cerita anak saya ini. Pak, di semua authorized service Apple sedunia, kabel ini yang menentukan. Ini didesain khusus Pak. Dan setiap tempat untuk servis, pokoknya ada masalah apa saja di produk Apple khususnya komputer, diam, colok, nanti akan diberitahu masalahnya apa. Baru anak ini ngerti. Enggak sampai 1 menit, begitu dicolok langsung keluar data. Ternyata yang dibeli anak saya di Jakarta ini produk gagal. Tapi salahnya perusahaan di Cupertino, Amerika tidak mendeteksi ini barang ada di mana. Akhirnya seluruh dunia di program yang sama, kapan saja, di mana saja, kalau ada barang ini cuma dicolok itu. Langsung tahu. Wih, anak saya ini nangisnya bahagia. Langsung diambil. Pak, produk ini nggak bisa Bapak bawa. Bapak dapat baru. Dan di-upgrade 1 tingkat di atas. Karena sudah keluar berapa hari yang lalu. Wih, saudara tahu. Begitu anak saya cerita itu. Yang muncul ayat ini. Mazmur 139. Ngerti nggak maksudnya? Sudahlah, ada masalah penyakit apa saja menengok. Colok hidungmu, Tuhan tahu. Loro pokon. Jangan banyak ngomong. Tuhan kok dilapori. Setuju? Oh Tuhan lambungku Tuhan, oh dengkulku Tuhan, menengok. Diam, tunggu dicolok nanti itu. Ini kisah yang luar biasa. Maka itu saya dalam hidup hampir enggak punya masalah yang bisa menekan saya. Ada papa yang baik, dia tahu semua tentang saya kok. Maka itu saya lebih banyak diam merenung. Wis yo, gak kayak ngomong aku, praktekkan firman ini. Kok enggak amin? Yakin tahun depan ada perubahan besar di hidup kita? Mulai hari ini kalau kita menuruti firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang di rumah juga belajar. Itu papa kita. Sudah jangan cerita persoalan. Dia tahu semuanya. Sebelum ngomong satu aja. Oke? Tuhan berkati. Siapa? Ini Bu Gembala dulu atau orang hebat yang sakiti setan? Ya silakan.